Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, dengan semangat kita boleh tempat ini. Saudara, hari ini kita akan sama-sama mengucapkan syukur seminggu telah kita lalui bersama Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita, memberikan sukacita senantiasa kepada kita. Itulah yang Tuhan harapkan, kita senantiasa dekat kepada Dia. Mari sama-sama saudara, bersama-sama dengan sehati kita akan memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita mau menyenangkan Yesus kita yang sudah memberkati kita. Kita akan bersama-sama sehati rindu untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku ingin bernyanyi bagimu.
yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian dan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku suka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan lebih lagi. Kita bersuka cita dan kita boleh mengecap kebaikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia, Kasih setia. Kasih setia. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat dan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, kita menekan sebuah pujian. Sampai akhir hidupku, aku akan tetap setia. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah doa kami Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
kini aku berserah karena rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. sekali katakan, kini aku berserah. Saya undang namanya yang kami menyampaikan firman Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang kami selamat di dalam tangan-Mu. Nama kami telah tertulis di dalam kehidupan. Kesetiaan kami adalah karena kesetiaan-Mu kepada kami. Karena kami tidak mungkin setia kepadamu tanpa kekuatan daripada Engkau. Dunia ini begitu luar biasa. Banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami sadar kuasa Allah jauh melebihi apa yang ada di dunia ini. Sebab itulah janji kami setia kepadamu. Karena kami tahu Engkau berjanji setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali mau bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami boleh menyimak dengan baik, kami boleh mendapatkan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan berbicara satu pokok yang sangat penting yang seringkali menjadikan hidup Kristen ini unhappy, ya, menjadikan hidup Kristen ini jadi putus asa, ya,
Jadi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Taurat sebagai penuntun sampai Kristus datang. Kita akan membaca beberapa nats. Nats ini tidak ditulis di sini karena sudah ada di warta saudara. Nah, nanti yang tidak ada ayatnya di situ akan ditampilkan di sini, ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ya. Saudara, jelas nggak firman Tuhan? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kristus sudah datang belum? Kristus sudah datang belum? Sudah. Kan kita sering rayakan di hari Natal itu, ya. Nah, memang dia akan datang untuk kedua kalinya, tapi dia tidak datang lagi sebagai bayi, ya. Kemudian bikin Natal kedua, ya, ada Natal 1, Natal 2, ya, tidak. Dia akan datang untuk mengakhiri zaman ini, ya. Supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Jadi Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Tujuannya apa? Supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jelas ini firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kamu anak-anak Allah bukan karena kamu taat hukum Taurat, tapi karena iman. Ya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi ini jelas hukum Taurat itu harus ditempatkan tepat digunakannya. Ya. Saudara, satu kali saya ke apotek, ya, kemudian lagi beli obat, ya mungkin ada obat yang mirip namanya, nah kemudian berbentuk cairan. Terus karena dia udah ngobrol, si orang yang beli itu ngobrol, dia mau beli obat tetes mata, ya. Kemudian dia dikasih obat itu. Dia mungkin belum tahu obatnya kayak gimana. Terus karena saya pernah beli beberapa kali untuk Bapak Gembala Sidang kita obat tetes mata yang dimaksud itu, saya lihat itu, wah bukan ini kata saya, ya bukan ini obat itu kan tetes mata kan kata saya bilang, ya itu kayak salep gitu saudara. Wah kalau obat itu buat kulit dimasukin ke mata bisa buta saudara, ya. Jadi kalau penempatannya itu salah, ya itu akibatnya bisa jadi salah obat atau keracunan kalau bahasanya kalau yang dimakan, ya. Kemudian kita akan melihat berikutnya. Membandingkan dua peristiwa, pertama kali hukum Taurat diturunkan, 3.000 orang dibinasakan. Ketika Injil kasih karunia Allah diberitakan, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Kita akan melihat Keluaran 32. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Saudara ngerti istilah kuda lepas dari kandang? Ya. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Oke, ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi atau orang Lewi. Teruskan lagi. Nah ini saya harus lihat ke sini. Berkatalah ia kepada mereka, ya. Mungkin Pak Yudi tolong bacakan aja yang ayat ini. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.
Terusin ayat 28 saya baca lagi ini. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kenapa saudara? Kenapa? Karena pada waktu Musa ada di Gunung Sinai sedang menerima 2 loh batu 10 perintah Allah itu, kemudian mereka ngomong, wah Musa ini lama banget ini, ya. Udah kita nggak tahu Musa itu lagi ngapain, kita bikin aja udah Allah, kita ganti Allahnya. Kita mau Allah yang kelihatan. Kemudian mereka membuat lembu emas. Dan kemudian setelah mereka membuat lembu emas, kemudian mereka menari-nari dan menyembah lembu itu. Ya. Dan waktu Musa turun, dia tahu keadaan ini. Ya. Dan apa yang terjadi? Jadi itu waktu Taurat itu diturunkan 3.000 jiwa. Saudaranya, tetangganya dibinasakan oleh Bani Lewi. Jadi orang Lewi itu pada waktu itu menyandang pedang, ya, dan kemudian membinasakan. Ya. Jadi saudara, hukum itu memang harus begitu. Ya. Kan namanya juga hukum. Ya. Kalau misalkan curi ayam sekian bulan, kalau misalkan hukum begini, aduh karunyanya geus kolot ya, Mbak, yang geus lepaskeun we, nyuri lagi dia. Ya. Saudara kebayang nggak kacaunya kalau hukum itu dilaksanakan gitu karunya, oh iya mah babaturan urang keneh geus antepkeun, ya. Kebayang nggak kacaunya di dunia ini? Ya. Orang-orang jahat dibiarkan begitu, ya. Sebab itulah hukum namanya, hukum Taurat itu ada konsekuensinya. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ya, mulai yang kita lihat ayat 41, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kebetulan ini kalau saya lihat 3.000 jadi saya bisa membandingkan sesuatu. Ketika Injil kasih karunia diberitakan, ketika hukum Taurat disampaikan pada awalnya, apa yang terjadi kita lihat, ya. Jadi saudara, itu perbedaan memberitakan hukum Taurat dan pemberitaan Injil kasih karunia. Kita teruskan. Catatan Musa tentang bangsa Israel sebelum dia meninggal. Nah, ini Musa itu nggak boleh masuk Yerusalem, saudara. Ya, nggak boleh masuk tanah perjanjian. Ya. Tapi Musa masuk surga, saudara. Ya, dia tidak masuk Yerusalem, tapi dia masuk surga. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan, kita lihat kitab Ulangan pasal 31. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Kemudian, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Jadi saudara, Musa sebagai seorang pemimpin orang Israel, ketika hukum Taurat ini sudah diturunkan, dia mau meninggal. Kan gak boleh masuk kan ke tanah perjanjian itu. Hanya kata Tuhan, kamu naik, ya, ke satu bukit dan kemudian kamu lihat, hanya kamu boleh lihat aja. Yang setelah itu kamu balik, ya. Dipanggil oleh Tuhan balik ke surga, ya. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian dia ngomong, aku tahu kalian itu, ya, kedegilanmu, tegar tengkukmu aku tahu, ya. Sedangkan selagi aku hidup, katanya, kata Musa, selagi aku hidup aku menyaksikan bagaimana perbuatan kamu kepada Tuhan. Apalagi nanti kalau aku mati, ya. Kita teruskan ayat berikutnya. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat, apa saudara? Sangat busuk, dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara lihat di sini, Musa tidak punya jaminan apa-apa untuk orang Israel bisa melakukan hukum Taurat itu. Saya pikir waktu saya membaca ayat ini, ya,
Musa itu pasti sedih ya saudara. Duh, saya ninggalkeun teh kumaha ieu teh. Ya. Sebab itu kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tangan. Jadi kalau ngelihat gini saudara, kalau kita cerita hukum Taurat, saudara mau dibenarkan berdasarkan hukum Taurat. Orang Israel itu yang terima langsung loh hukum Taurat. Ya. Di awal pertama baru mau diturunkan, baru mau diberitakan, udah 3.000 orang meninggal, dibunuh karena menyembah lembu emas. Ya. Nah berikutnya kalau saudara perhatikan di Alkitab ini saudara perhatikan ya, saya akan cerita tentang suatu perusahaan. Kira-kira gini gambarannya. Ada satu perusahaan itu mulai dibangun. Kemudian ada satu karyawan, cuman satu karyawan. Buka tokonya teh rada nggak teratur. Ya anggap ini toko gitu. Si pegawainya datang 8 leuwih saparapat buka 8 leuwih saparapat. Ada suatu kali kicik. Aduh bos, maaf bos, ini macet di jalan ya. Maklum sekarang mah lagi bulan puasa ya. Dan dibuka 8:30. Ya. Nah lama-lama saudara konsumen itu kan, bos hari ieu teh toko teh buka jam sabaraha sebenarnya. Saya kadang-kadang jam 8 ka dieu can buka, 7:30 can buka, jam 8 can buka kan naik jam sabaraha ieu teh bukana. Jam 10, jam 11. Akhirnya diatur saudara, ya. Diatur jadi jam 8. Kemudian bilang ke pegawainya, mulai hari Senin kamu datang jam 8 ya. Ya. Kemudian saudara-saudara udah tuh toko dibuka mulai jam 8. Bosnya yang buka, pegawainya mah can datang. 8 leuwih sabarapat. Cik pegawainya karek datang. Ya. Ya namanya baru buka perusahaannya ya 8 leuwih sabarapat cincai saudara geus ya. Lama-lama pegawai tambah banyak, perusahaan tambah besar. Ya. Maka saudara kemudian dibuatlah aturan. Kalau telat dari jam 8 nggak boleh masuk kerja. Ya. Udah tuh jalan. Ya. Waduh, orang geus 8:05 geus hareupeun toko dan teu meunang gawe balik udah dianya teh ya. Sedangkan di perusahaan teh lagi banyak kerjaan. Dia balik heula urang ya. Santai surantai saudara ya. Itu namanya pegawai tidak punya tanggung jawab ya. Kemudian saudara-saudara dibuat lagi tambahan aturan lagi. Kalau misalkan lebih dari jam 8 selain tidak boleh kerja gaji dipotong. Jadi aturan itu tambah lama tambah apa? Tambah banyak. Sama saudara boleh lihat ya di Alkitab juga. Dari 10 hukum itu kemudian diturunkan berbagai aspek di dalam kehidupan ini, termasuk diantaranya misalkan barang siapa ya mengata-ngatai orang tuanya, ibu bapaknya, maka ibu bapaknya itu harus walaupun dia udah dinasehatin tetap melawan, saudara, maka anaknya itu diseret katanya keluar kota, kemudian bapak ibunya yang pertama lempar batu sama anaknya itu. Jadi anaknya itu dirajam. Perintahnya asalnya dari mana? Dari hormatilah ayah ibumu. Nah kalau tetap nggak hormat juga dibikin aturan lagi supaya peraturan ini ya tambah keras. Ya. Tapi saudara lihat, boleh saudara lihat mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian masuk ke kitab Hakim-Hakim, misal masuk ke kitab Yosua, masuk ke kitab Raja-Raja, saudara-saudara, Samuel dan seterusnya. Saudara lihat di sana pelanggaran demi pelanggaran terus saudara demi sampai dengan kitab Zakaria, saudara. Dan kata firman Tuhan, Zakaria ini termasuk salah satu nabi yang dibinasakan oleh orang Israel. Pada waktu itu Zakaria itu agamanya sama dengan orang Israel, persis sama. Setelah zaman perjanjian baru seperti ada pemisahan orang yang percaya Yesus dan orang yang hanya percaya kitab Taurat. Tapi pada waktu itu sampai zaman Zakaria itu sama saudara. Tapi dia dibunuh karena dia orang benar kata firman Tuhan. Mulai dari Habil dibunuh oleh Kain.
Jadi saudara kalau ngelihat gini nggak ada prestasinya orang Israel itu dalam soal ketaatan. Ada beberapa tokoh, yaitu yang dikategorikan sebagai orang benar. Tapi kalau Israel sebagai bangsa, kalau saudara lihat lah, sekarang kita lagi baca kitab Tawarikh, sebelumnya kita Raja-Raja, saudara lihat lagi mana itu. Ada bapaknya benar, anaknya teu bener. Anaknya teu bener, incuna leuwih teu bener deui. Ya. Salomo udah bagus awal-awalnya. Di tengah-tengahnya liur saudara sampai akhir. Ada Daud bagus saudara-saudara, di tengah-tengahnya berzina. Ya. Tapi itulah saudara, kita mau moyokan saha, ya. Mau menghakimi siapa? Kita juga sama kata firman Tuhan. Seperti yang kamu hakimi, kamu juga demikian. Cuman kita suka nggak ngerasa. Urang mah teu kitu cek saha, teu ngarasa we. Ya. Contoh yang paling mudah nih, misalkan saya ke anak-anak saya dulu ingat itu. Saya bilang kalau naruh barang itu kalau ambil dari mana harus kembali ke tempatnya supaya kalau nyari itu gampang. Itu selesai 2-3 jam lah dari saya omongan itu, kan saya masih ingat omongan itu. Saya baca koran, kemudian geus baca koran teh simpen we. Saya ingat kata-kata sendiri, ya. Ari geus make naon teh simpen di tempatna. Itu kata-kata saya sendiri, Saudara, ya. Dilanggar sama saya sendiri. Sok ibu bapak, ya. Saya ngomong begini, dulu kita lihat ke anak-anak kita bilang begini, kamu teh anak bandel, nakal, ya. Hese nurut, ya. Sekarang banyak orang anak-anak yang ngomong ke orang tuanya gitu loh saudara, ya. Si papi mah bandel, dititah makan obat menehara rese, nah tuh, ya kan sama kan, berarti sama, ya. Cuman ari budak mah bandel na keuletik, ari urang geus kolot bandel gitu. Kan lebih parah ya sebetulnya, betul nggak saudara? Seri saudara ya. Nah, ya. Makanya ayo terima satu dengan yang lain seperti Kristus sudah menerima kita. Ya. Jangan sok bagus sendiri, saudara. Ya. Nggak ada kita yang bisa dibanggakan kecuali Yesus dalam hidup kita. Catatan Yesus tentang ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi tadi yang saya bilang nggak ada yang bisa sampai kepada Yesus datang. Catatan Yesus tentang ahli-ahli Taurat. Ini ahli Taurat, ya, ahli mesin, ahli komputer, ya, ahli bangunan, ahli musik. Ya. Ini orang ini ahli Taurat, ya. Jadi ngerti benar gitu Taurat, ya. Kita lihat saja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu prestasi orang Farisi itu saudara, ya. Ahli Taurat itu satu munafik, kemudian dia kanu PI nama kuat saudara. Menjelajahi apa katanya? Menjelajahi apa? Mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mencari satu jiwa supaya bertobat. Hebat kan? Kita biasanya menjelajahi lautan edek ulin, saudara. Ya, kita menjelajahi daratan edek naon? Edek piknik. Ya, ini mah mau mentobatkan satu orang. Ya. Setelah dia bertobat, apa katanya? Dia menjadi ahli Taurat juga, saudara, ya. Lebih bahkan 2 kali lebih jahat. Ya. Jadi saudara jangan aneh ya kalau di gereja. Anehnya di gereja si eta mah lebih jahat. Orang di dunia ini loba babaturan can percaya Tuhan, henteu ciga kitu we si eta mah gelonya geus ka gereja ge meuli jahat kitu. Nah. Saudara akan tahu penyebabnya apa. Dia di bawah bimbingan ahli Taurat.
Ke neraka atau ke surga orang ini? Di ayatnya ke neraka ke surga. Orang yang bertobat itu ke neraka ke surga? Ke neraka. Anehnya bertobat tapi ke neraka. Di bawah bimbingan ahli-ahli Taurat. Kata firman Tuhan, kalau hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Teruskan lagi, saudara. Lalu untuk apa hukum Taurat diadakan? Ya. Lalu untuk apa hukum Taurat diadakan? Ya, kalau seperti yang dikatakan seperti tadi itu, lalu hukum Taurat itu untuk apa? Kita baca. Yang pertama, mengendalikan kejahatan. Ibrani 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi fungsi hukum Taurat yang pertama adalah untuk mengendalikan kejahatan. Ya. Salah satu misalkan saudara di 10 hukum itu ada gini, jangan mengingini istri saudaramu, apa yang kambing dombanya, atau apa saja yang ada pada orang itu. Saudara, pada waktu itu orang Israel itu kan tinggalnya di kemah. Ya. Orang kita punya rumah pakai tembok aja bisa dicuri, saudara. Ya, apalagi pakai kemah. Tinggal disesuaikan kayak mana dipauk. Naon hayang baju alusna hayang naon ya. Bahkan saudara-saudara jangan mengingini istri saudaramu. Itu bahaya itu, ya. Makanya dibuatlah hukum seperti ini untuk mencegah kejahatan atau hal-hal yang buruk. Ya. Saudara, di dunia ini kan implementasi dari hukum Taurat itu dinyatakan misalkan kalau di Indonesia itu misalkan kitab hukum pidana. Kitab hukum pidana itu implementasi dari hukum Taurat yang kemudian disesuaikan dengan keadaan kita tentang pencurian, tentang penipuan, tentang apa segala macam kayak gitu. Ya, itu untuk apa? Untuk mengendalikan kejahatan. Karena kalau nggak ada hukum itu ya gimana ya? Misalkan gini ya saudara, kita punya rumah itu nggak pakai surat, nggak ada. Kalau dulu tentu nggak pakai ya. Kalau sekarang kan pakai akte. Hak milik misalnya seperti gitu. Nah saudara-saudara, kalau misalkan kita nggak punya rumah itu nggak punya suratnya, nggak ada hak hukumnya di situ. Jadi kalau suatu kali saya pergi ke rumah saudara, saya yang tinggal di dia, kunaon mana tinggal di dia kan 5 orang. Ini ya 5 orang. Saudara nggak bisa apa kalau saudara nggak punya surat. Ya, sama-sama saudara nggak punya surat, saya juga nggak punya surat. Tapi ketika punya surat itu hukum namanya. Boga saya tak aya namanya. Punten, mangga keluar. Udah. Tanah di apa segala macam kayak gitu, ya. Kemudian yang berikutnya saudara, hukum Taurat. Oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Kita lihat Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara, kata firman Tuhan, dosa itu sebelumnya udah ada dari sejak Adam. Terus beranak pinak dosa itu, ya. Dari dosa melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kemudian timbul berikutnya ke anaknya dosa pembunuhan, dosa iri hati, dosa kecemburuan. Terus makin banyak, ya. Nah, saudara-saudara, kalau dosa itu tidak ada hukumnya, tidak bisa dihukum. Contoh, sekarang kita pakai masker. Ya, ini kita pakai masker. Awal-awal kan orang masih cuek-cuek gitu ya, nggak apa-apa nggak pakai masker dan seterusnya. Ya. Lama-lama saudara, pemerintah karena nyata serangan dari COVID-19 ini kemudian dikasih denda. Jadi kalau nggak pakai itu ketahuan didenda. Supaya ini menjadi produk hukum, maka harus ada perda. Waktu itu pertama perda dulu, pergub, peraturan gubernur misalnya, atau perwal, peraturan wali kota, ya, seperti gitu. Ya, untuk menindak orang-orang yang tidak pakai masker.
Itu contohnya. Kalau itu aturannya nggak ada, masyarakat akan protes. Kenapa saya nggak boleh? Dari mana undang-undangnya? Apa aturannya? Nah gitu saudara. Lah ada aturan aja dilanggar, apalagi nggak ada aturan. Teruskan lagi saudara. Jadi kembali dicatat di sini, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat. Tetapi saya hanya ingin menekankan di sini. Jadi karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat berikutnya. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, dosa itu nggak bisa diperhitungkan. Saya salah apa? Kenapa kamu berzina? Ya saya berzina, siapa yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang. Ya, mana aturannya? Ya, tapi kita tahu. Kemudian setelah aturannya turun, tetap aja saudara melanggar. Jadi oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Nah saudara, saya ingin menerangkan sesuatu kepada saudara. Jadi oleh hukum Taurat itu kita tuh tegas dosa. Jadi hukum Taurat itu seperti cermin, ya. Jadi kalau saya bercermin gitu ya, saya bercermin. Cermin itu bisa menggambarkan saya, ya. Misalkan ada camerong, ya, ada apa lagi ya, misalkan rambutnya kurang rapi, ya, itu cermin. Tapi saya tanya, cermin bisa merapikan rambut kita nggak? Nggak bisa. Cermin bisa membersihkan coretan di pipi kita nggak? Nggak bisa. Tapi cermin itu memberitahu kepada kita, itu Anda. Bisa juga cermin ini digunakan untuk dokter gigi. Dokter gigi ini kasih tahu, Bu, Pak, ini giginya berlubang. Si orangnya tuh, mana berlubang? Nggak kerasa berlubang kok. Nah, si dokternya kasih cermin sama kita, unjukin ke kita. Kemudian dia kasih lihat gitu, dikasih terang pakai lampunya di sini. Kemudian, tuh Bu, yang ini tuh yang bolong. Oh iya ya. Nah, saya tanya, cermin ini bisa menambal itu enggak? Enggak bisa. Nah, hukum Taurat itu begitu kepada kita. Lu dosa. Gua kasih tahu lu dosa. Nih, ini dosanya, ini. Nah, kemudian orang mulai, misalkan contohnya gini, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya udah bersalah, saya udah berdosa kepadamu Tuhan. Saya janji mulai hari ini saya tidak akan melakukan lagi. Siapa yang pernah janji gitu sama Tuhan? Saya berjanji tidak akan melakukan lagi sesuatu lah, nggak tahu marah-marah atau nyolong atau apa saja ya. Saudara pernah janji kepada Tuhan, saya nggak akan ngomong kasar lagi sama istri. Saya juga tidak akan mengata-ngatai lagi suami. Ya ampuni Tuhan. Besok lusa bagaimana? Janji itu ditepati nggak? Nah, disitulah letaknya kemudian putus asalah orang itu. Kebangunan rohani ya, saya ingat kalau kebangunan rohani kan banyak yang datang nangis-nangis di depan. Wah, Tuhan saya berjanji saya akan setia kepadamu Tuhan. Minggu depannya udah nggak ke gereja lagi saudara, udah nggak ibadah lagi. Ya, padahal dia nangis-nangis waktu itu, nangis buaya. Ya. Teruskan lagi. Jadi jelas ya saudara ya, hukum Taurat itu posisinya memberitahu tentang dosa kita. Kemudian hukum Taurat penuntun. Nah ini yang tema kita hari ini. Hukum Taurat penuntun manusia kepada Kristus. Galatia 3 ayat 22 sampai 26. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kitab suci itu kalau perjanjian baru mengatakan kitab suci itu artinya perjanjian lama. Karena waktu kitab Galatia ini ditulis, saudara, itu belum ada perjanjian baru. Ngerti nggak saudara ya? Jadi kalau dibilang kitab suci pada zaman itu, pada zaman rasul-rasul itu maksudnya itu kitab perjanjian lama. Kitab Musa,
kitab Mazmur, kitab Amsal, dan kitab nabi-nabi. Itu yang dimaksud, ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nggak ada yang bisa lewat dari itu, dikurung semua, saudara. Ya, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, jadi kembali lagi bukan karena Taurat, tapi karena iman. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dikawal hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dikawalnya teh begini, saudara, urang lempang gitunya, jalan gitu ya, aya nu melenceng ka sisi, nah kan dikawal, ya sih ka tengah deui, ya Tuhan ampuni saya melanggar nih, ya terusin lagi ya. Jadi itu teh aya nu menarik deui, ngaleor deui saudara, ku pengawal teh masuk lagi ke barisan, itu kira-kira begitu bayangan, kan dikawal saudara. Ya. Nah, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Teruskan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara lihat ya, untuk penuntun kita supaya akhirnya kita itu beriman kepada Yesus Kristus. Teruskan lagi. Apa kata Yesus berkaitan dengan hukum Taurat? Dia datang untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Siapa yang bisa menggenapi hukum Taurat? Siapa yang bisa menggenapi hukum Taurat? Siapa? Musa bisa menggenapi hukum yang dia tulis sendiri? Tidak bisa, bahkan dia melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Suruh dia ngomong sama batu, dia marah-marah, saudara. Itu teh Musa dikatakan hatinya paling lembut. Tapi eta mah kekih saudara ku bangsa Israel ya. Sampai ambek manehna ge ya. Musa itu sebetulnya kenapa lembutnya begini? Waktu Israel itu akan dibinasakan oleh Tuhan, Musa minggir. Kata Tuhan, aku akan membinasakan orang Israel ini dan aku akan mulai dari kamu. Kemudian Musa bersyafaat. Jadi Musa itu nggak jahat sama yang dipimpinnya, saudara. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan, kalau sampai orang Israel ini dibinasakan, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Mereka bilang begini, Allahnya Israel itu mereka mampu mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tetapi setelah di padang gurun dia tidak sanggup kasih makan. Kemudian dibunuhnya orang Israel itu. Malu kita Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa ini. Dan waktu itu Musa juga berdoa seperti ini, Tuhan, kalau aku mendapat kasih karunia daripadamu, dia berkata, terimalah bangsa Israel ini sebagai milikmu. Walaupun dia itu tegar tengkuk, walaupun dia itu tidak taat. Musa tidak berkata begini, Tuhan saya berjanji, saya akan pimpin bangsa ini supaya jadi benar. Dia tahu gak akan sanggup itu. Ya. Karena persoalannya itu bukan dari luarnya, tapi dari hatinya, saudara. Jadi yang menggenapi hukum Taurat siapa? Yesus. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa mampu memenuhi hukum Taurat. Kalau ada orang yang bisa menggenapi hukum Taurat di luar Yesus, ya artinya bukan Yesus gitu. Berarti Yesus nggak perlu datang. Cukup kasih tahu oleh firman Tuhan, tuh si Anu, kamu contoh si Anu. Kamu contoh si Anu, teladani si Anu, tuh si Anu bisa, si Anu bisa. Enggak ada yang bisa. Dikurung semua di bawah kekuasaan dosa. Teruskan lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, kalau saudara melihat apa yang dikatakan Yesus, kitab Taurat, Mazmur, Amsal, dan kitab para nabi itu menceritakan satu pribadi. Siapa? Tahu nggak saudara?
Orang fokus kepada hukum, orang fokus kepada hal-hal aturan-aturan, tetapi kata Yesus itu, kitab-kitab ini dari Kejadian sampai dengan Zakaria itu menceritakan tentang aku. Nah, banyak orang sudah tidak bisa melihat. Saudara bisa melihat Yesus nggak di kitab raja-raja? Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara bisa nggak melihat kitab hakim-hakim? Dia adalah hakim yang adil. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Lukas 16 ayat 15 sampai 17. Lukas 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Nah, saudara, kita bisa berargumen dengan kyo ya, tapi Tuhan tuh tahu isi hati kita, ya. Mau bisa menghindar, ya. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Siapa yang ngomong itu? Yesus yang ngomong. Boleh saudara cek Lukas pasal 16 mulai ayat 1. Berlaku sampai zaman Yohanes. Mengapa berlaku sampai zaman Yohanes? Karena ada Yesus yang menggenapinya. Setelah Yohanes datang siapa? Yesus. Zaman Yohanes sudah selesai. Yohanes itu di dalam orang-orang yang lahir ya, di antara nabi-nabi semua Yohanes itu paling besar kata firman Tuhan. Tapi orang yang paling kecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Luar biasa itu anugerah Allah. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahnya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, itu kata Yesus. Ya. Saudara, bukan berarti kalau hukum Taurat tidak dibatalkan, kemudian saudara dibenarkan berdasarkan hukum Taurat, tidak. Dibenarkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Teruskan lagi. Hukum Taurat untuk siapa? 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ayat berikutnya, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi orang penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saya sekarang masuk ke kalimat yang pertama, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. Nah, sekarang ada satu pertanyaan, ini penting. Ini nggak usah dijawab kemukakan, cukup ngacung. Siapa di sini orang yang tidak benar? Ngacung. Siapa di sini orang yang tidak benar? Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sekali lagi diulangi, siapa di sini orang yang tidak benar? Acung yang kenceng dong ya, jangan setengah tiang ngeceng ya. Nah, bagi saudaralah hukum Taurat itu. Do you understand? Hukum Taurat bukan untuk orang benar. Tadi siapa yang tidak benar? Saya.
Hukum Taurat bagi saudara. Tapi kumaha kok? Tak eta justru tapi kumaha eta justru ya. Siapa di sini yang orang benar? 1, 2, 3. Nggak boleh dikomentarin, saya hanya nanya begini, siapa orang benar gitu. Jadi jangan gini, saya orang benar tapi nggak boleh pakai tapi. Saya nanya, siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Semua teh, kumanya tapi kurang kumanya. Ya saudara-saudara ya. Tapi ini nggak ada ayatnya, maksudnya nggak ditulis di sini. Coba saudara kita baca Roma 3 ayat 23 dan 24. Yuk kita baca. Ya. Saya sangat ingin saudara setelah membaca ayat ini saudara rubah. Ya. Saya tidak bisa paksa keyakinan saudara, tapi saya ingin meliperlihatkan kebenaran ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah Pak Herman bisa tolong ayat 10 dulu? Enggak, ayat 10 dulu. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, mari kita baca apa saudara? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Jadi tadi yang ngaku saya orang benar, bagaimana menurut firman Tuhan ini? Jadi liar ya mah kumaha. Kalau firman Tuhan ini membuat liar, saudara berpikir, ya. Dan kalau berpikir itu jadi aya kemajuan. Mun jelema nu males mikir, moal aya kamajuan. Minggu ka mingguan kitu anu dipersoalkan naon urang khawatir, urang takut. Sebenarnya Tuhan itu merencanakan kita bukan kita lepas dari khawatir, bukan kita lepas dari takut. Kita itu direncanakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan hanya sekedar happy, bukan saudara. Dia ingin kita tidak bercacat di hadapannya. Dia punya cita-cita yang luar biasa bagi kita. Ya. Kalau dasarnya kita tidak punya, kita bagaimana bisa menikmati kehidupan seperti yang direncanakan oleh Tuhan? Nah, ini. Ya, teruskan lagi ayat yang tadi Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua. Ya. Jadi anu bener tuh. Anu bener tuh. Jadi siapa yang tadi ngacung bener itu salah apa benar? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, saya nggak peduli saudara gelarnya apa, ke gerejanya udah berapa lama, itu firman Tuhan itu bilang begitu. Ya, ada ke gereja di sekolah minggu, ada sanggeus kawin ke gereja, ya, apa saja pengalaman kita itu sama, mau pendeta, mau pemain musik, ya, mau orang tua, mau kakek-kakek, sama aja ini saudara. Ya. Teruskan ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena saya mengikuti mentaati hukum Taurat. Betul tidak? Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau saya berprestasi karena mentaati hukum Taurat, maka itu adalah hak saya karena saya sudah berusaha melakukan hukum Taurat. Tetapi kalau kasih karunia itu, kita sesungguhnya tidak punya hak untuk itu, tapi diberikan. Saudara, kasih karunia itu membuat dua aspek. Ya. Kita selayaknya dihukum, tapi karena kasih karunia kita diampuni. Jadi selayaknya kita mendapat hukuman, tapi oleh Tuhan diampuni. Kita tidak layak untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia itu sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu kasih karunia. Bahasa yang lainnya begini saudara, ada seseorang membunuh seorang anak di keluarga itu.
Ini kasih karunia itu gambarannya. Jadi ada seseorang membunuh seorang anak di satu keluarga. Nah, ketika anaknya ini dibunuh, saudara, orang tua ini datang ke tempat pengadilan. Dan dia berkata kepada Pak Hakim, Pak Hakim, saya minta supaya orang ini dihukum seringan-ringannya. Kalau perlu, kalau bisa, dibebaskan. Kata orang tuanya. Begitu. Dia layak dihukum loh, membunuh. Tapi dia katakan jangan dihukum. Bahkan kalau bisa dibebaskan. Kemudian dia ada permintaan kedua. Dia ngomong sama pembunuh itu. Kamu akan diangkat sama saya jadi anak saya. Nah, itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan gratis, cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekarang saya tanya lagi, siapa di sini orang benar? Pokoknya kalau saudara pakai tambahan ya saya orang benar tapi nah, itu nggak benar itu pasti. Kalau saya orang benar, saya orang benar. Sekarang begini, saya nggak benar, terus dibenarkan, jadi saya bagaimana sekarang? Jadi benar, saudara. Siapa yang bilang benar? Tuhan. Coba baturan orang si eta mah jelema teu benar, masa bodoh teuing, saudara. Ya kalau kita udah bertobat pasti nggak mungkin kita kelakuannya sama-sama aja dengan dulu, nggak mungkin. Ya. Saudara gini, untuk mengubah orang menjadi teroris itu cukup 3 bulan nonton YouTube. Itu kuasa kegelapan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus hadir dalam hidup saudara, apakah Yesus itu tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita? Ya. Ketika Yesus datang di dalam hidup kita dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sebagai jaminan untuk mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jaminannya itu bukan kelakuan kita, jaminannya itu adalah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Saudara, kita baru itu bukan berusaha baru. Oh iya ya, saya udah lahir baru, saya harus berusaha baru. Enggak begitu, saudara. Konsepnya bukan begitu. Baru itu siapa yang memperbaharui? Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Yang memperbaharui itu di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, siapa yang memperbaharuinya? Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ayat berikutnya. Jadi saudara-saudara, teruskan lagi ayat yang tadi. Bagi orang, saya mulai dari kalimat ayat 11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi kita itu beriman karena Injil Yesus Kristus. Kita teruskan lagi. Allah melihat persoalan utama manusia tidak taat kepada Allah adalah hatinya. Karena itulah di dalam kasih karunia Ia memberikan perjanjian yang baru dengan memberikan hati yang baru. Ya. Jadi saudara, persoalan itu di hati. Ya. Maka kata firman Tuhan, jagalah hatimu. Firman Tuhan mengatakan begini saudara, kalau ada orang membunuh di dalam perjanjian lama nih ya, membunuh tapi di dalam kehari-hariannya itu dia itu nggak ada kebencian gitu. Nah contohnya gini katanya, ada orang yang sedang menebang pohon. Pakai kampak ya.
Cepet gitu. Si ininya tuh lepas, saudara. Si mata kapaknya tuh lepas. Bedag kanu babaturana gitu. Kena kepalanya, kemudian pendarahan meninggal. Nah, si orang ini nggak boleh dibunuh. Tapi orang ini dikatakan oleh firman Tuhan dia harus lari kepada kota perlindungan. Harus lari ke kota perlindungan. Udah sampai kota perlindungan, makanya kita suka ngomong gini, suka nyanyi bahwa Yesus adalah atau Allah kota perlindungan. Itu kota perlindungan itu begitu, saudara. Untuk menolong orang-orang yang perbuatannya nyata-nyata salah, tapi dia tidak merencanakan itu. Dia boleh lari ke kota perlindungan itu. Ya, dan selama orang itu ada di dalam kota perlindungan, tidak boleh ada yang melakukan apa-apa kepada orang itu. Kecuali kalau nanti sampai satu kali dilihat memang orang ini mah ada kebencian, bisa dihukum dia. Ya. Jadi Allah melihat persoalan utama manusia tidak taat kepada Allah adalah hatinya. Saudara, saya ingin ngomong begini, saudara memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan itu Tuhan ingin kita memuji Tuhan dari hati, bukan dari mulut. Kita kan bisa memuji Tuhan tanpa keluar dari mulut, karena ada di hati. Tapi bakat sukacitana, saudara, kita menyanyi nggak tahan kalau menyanyi hanya di hati saja. Kita berkata-kata keluar, ya, bernyanyi kepada Tuhan, ya, bersukacita kepada Tuhan. Ya, saudara membaca Alkitab bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya rindu untuk mengenal kebenaran. Itu hatinya, saudara, yang diubahkan. Saudara, saya bisa mengampuni seseorang bukan karena kata firman Tuhan begini, kalau kamu tidak mengampuni maka aku pun tidak mengampuni. Maka kita berpikir, wah cilak kalau menurang tidak ampuni, kalau gitu saya mengampuni aja. Nah, ngampuni mah pakai kata-kata kan ngomong bisa, saudara, tapi hatinya kan masih kehel. Ya. Tapi kalau udah hatinya, saudara, saya mengampuni kamu. Sudah selesai itu. Tapi kalau hatinya nggak diubahkan nggak bisa. Nah, kita terus lihat ayatnya ya. Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Ya, kalau saudara pengen baca ayat yang dimaksudnya bisa lihat ke ayat ke atasnya ya. Tapi saya nggak akan sempat semua ayat saya baca. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang dimaksud ia itu adalah Kristus yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya. Saudara, janji pertama diberikan itu kepada siapa? Kepada Abraham. Waktu janji diberikan kepada Abraham itu belum ada hukum Taurat. Dan kita itu anak Abraham, bukan anak Musa. Coba lihat di Alkitab, di kitab Galatia dikatakan, kamu anak Abraham kalau kamu hidup seperti iman Abraham. Ya. Nah, sekarang kita lihat, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara bagi perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, yaitu janji dari Allah sendiri. Kita teruskan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu hukum Taurat itu, saudara, ya, tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Teruskan lagi. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Kita teruskan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang dimaksud Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Kita teruskan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Teruskan lagi, saudara.
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku." Pengaruh pertobatan dalam hidup kita itu ini, saudara, mengenal Allah. Ditambah dengan Alkitab yang tertulis itu. Kita teruskan lagi. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Yaitu perjanjian yang berikutnya. Jadi saudara boleh lihat ya nanti di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu nanti ada hukuman terakhir. Orang tuh sampai bisul-bisul segala macam. Tapi kata firman Tuhan saudara, mereka tuh tidak bertobat. Mereka tidak berkata begini, "Tuhan ampuni saya udah berdosa." Enggak. Mereka malah menghujat Tuhan. Waktu Elia menghukum Israel dengan mencegah hujan selama atau tidak ada hujan 3,5 tahun, saudara, orang Israel nggak bertobat loh, saudara. Ya, nggak bertobat. Udah dihukum 3,5 tahun tanpa hujan. Waktu orang-orang Israel berontak kepada Musa yang diketuai oleh Korah, Datam dan Abiram itu, saudara, 250 orang dihukum mati, dikubur hidup-hidup masuk ke dalam tanah. Itu kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan, tanah merekah kemudian mereka masuk dikubur hidup-hidup. Apakah orang Israel bertobat? Pada waktu itu besok paginya orang Israel datang kepada Musa gini, "Gara-gara elu tuh jadi orang-orang pada mati." Tetap salah saudara Musa itu. Ya. Saudara boleh baca di Alkitab. Ya. Jadi hukuman itu memang tidak mengubah apa-apa. Sebab itu di dalam kasih karunia dikatakan oleh Tuhan di sini, "Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Amin enggak? Tadi yang lagu yang terakhir itu tak peduli apa? Tak peduli apa? Masa lalu. Yang suka ngitung-ngitung masa lalu aja itu kita. Urang inget baheula si eta ka urang kieu. Eta mah geus diampuni teh anger keneh kesalahan batur dikorek-korek terus. Ya. Saudara, kita sebagai anak Tuhan kita lihat di sini, ya. Nah, ditegaskan sekarang oleh kitab Yehezkiel. Kita lihat kitab Yehezkiel. Kitab yang tulisan tadi yang kitab Ibrani itu sama dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tapi saya akan ngambil ayat terakhir di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Tadi kan saya bilang persoalan ketaatan kepada tidak taat kepada Tuhan itu bukan karena kita tidak ke gereja, bukan karena kita tidak sungguh-sungguh, bukan. Persoalannya itu di hati. Ya. Orang Israel sekali lagi sejak kitab Keluaran, yaitu hukum Taurat diturunkan sampai dengan kitab Zakaria, kita melihat orang Israel tidak taat. Dan pada waktu Yesus datang, bukankah mereka dalam penjajahan Romawi karena ketidaktaatan mereka? Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Apa yang baru, saudara? Hati yang baru. Kemudian roh yang baru di dalam batinmu. Nah, tujuannya apa? Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tadi kan keras, tegar tengkuk, degil. Nah itu dijauhkan sama Tuhan. Ya. Dari tubuhmu hati yang keras akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sekarang kapasitas kita, kalau kita udah dibenarkan, kita udah diperbaharui oleh Tuhan. Saudara lihat ayat ini. Ya. Iblis akan berkata begini, tuh kamu kan memang gak mungkin kamu bisa taat. Mana bisa, kamu masih lemah, kamu masih hidup dalam daging, masih ada di dalam dunia ini, kamu gak mungkin. Kemudian kita tidak mengamini firman Tuhan. Tapi mengamini apa kata hati, apa kata orang, apa kata pendapat, apa kata kebanyakan orang. Saudara, daging dan roh itu selalu berseberangan, berlawanan. Tidak pernah daging dengan roh itu ada samanya, gak pernah. Kalau himpunan itu namanya himpunan yang lepas, ya, sama sekali tidak ada hubungannya.
Ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara tinggal berkata begini, amin Tuhan. Ya. Dan roh yang baru di dalam batin. Terima kasih Tuhan kau memberi. Ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang hati yang keras. Jadi kita nggak usah berusaha keras untuk menjauhkan hati yang keras. Tuhan sendiri yang akan menjauhkan itu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekarang saudara punya hati-hati yang gimana? Sekarang saudara punya hati-hati yang gimana? Hati yang taat. Hukumnya sekarang tertulis di dalam batin kita, bukan di dalam loh batu, ya, tetapi di dalam batin kita. Hukum itu tertulis. Hukumnya apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti Kristus mengasihi kita. Itu hukumnya sekarang. Teruskan lagi saudara. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Dikasih hati yang baru, dikasih roh yang baru. Sekarang roh Allah akan kuberikan diam di dalam batin. Roh Allah diam di dalam batin. Sekarang roh Allah ada di mana? Ada di mana? Mana? Itu jawaban yang tidak tahu ayat firman. Itu jawaban umum. Jawaban yang pasti ada di mana saudara? Diam di dalam batinku. Jadi kalau saudara berdoa gak usah begini juga saudara. Tuhan, saudara sekarang bisa berdoa begini. Tuhan yang ada dalam batinku. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin enggak? Amin enggak? Saudara, kita itu ada satu yang sangat sedih ya. Ini di handphone kita kan suka ada berita ya. Ada berita. Kemarin di grup alumni saya di sekolah teologi itu ada satu berita bahwa di RRC itu semua orang Kristen atau gereja-gereja itu harus mengubah foto Yesus menjadi foto siapa? Ada yang tahu nggak? Foto Xi Jinping, gitu. Jadi suruh mengubah itu fotonya, harus diubah Yesus jadi itu. Ya. Kemudian ada teman mengatakan seperti ini, eta mah berita teh atau 4 tahun lalu, ya. Jadi berita 4 tahun lalu disebarkan akhirnya tahun 20 hiji, saudara. Ya. Dia ngomong anaknya Xi Jinping itu sekarang sudah bertobat, jadi percaya Tuhan Yesus, bahkan dia adalah song leader, ya, di dalam gerejanya. Ya. Jadi berita yang lama di-update saudara, kemudian mengubur berita yang terbaru, yaitu tentang perjanjian baru itu. Ada lagi saudara, ningali berita, kahuruan di mana ya? Di Gang Luna. Buru-buru disebarkan kahuruan di Gang Luna ya. Sanggeus dicek teh lain Gang Luna saudara ya, di Jamika ya. Seperti begitu ya. Tapi yang nge-share-nya juga nggak tahu kan itu teh Gang Luna atau bukan. Di bawahnya karena ada tulisan Gang Luna, dikasih tahu aja Gang Luna. Eta melain Gang Luna Jamika. Oh, Jamika. Beritanya udah tersebar ke 3.000 orang, Saudara, ya. Jadi sibuk Pak Yahya di Gang Luna aya kebakaran. Saya kebakaran. Iya cenah aya ngadeng kieu ya. Pagarsi banjir tuh. Aduh, amun pas banjir ditanya di Pagarsi banjir teuing da saya mah di Gang Luna lain di Pagarsi ya. Terus ditingali ku saya gambarna, oh iya mah gambar tahun sabaraha tuh ya. Jadi saudara-saudara kita ini yang penting kita enggak pentingkan, nu teu para rawuh dikaditu kadiekeun ya. Ayo saudara, kebenaran itu yang memerdekakan. Sekarang ada berita lagi saudara, dia narasinya dalam firman Tuhan. Sekarang itu hilang ini, yang dia menulis banyak dari kitab Amos ya. Mau hilang ini. Kemudian saya jawab ya. Rancangan Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera.
apapun yang terjadi. Kan kita udah nyanyi, sekalipun bukit-bukit bergoyang, ya, kita tahu bahwa kasih Allah atau kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Sekalipun ayahmu, ibumu melupakan kamu, aku tidak melupakan kamu. Itu janji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, akhirnya final kita adalah salah satu pertanyaan. Apakah saudara sudah memiliki hati yang baru itu? Ya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki hati yang baru itu? Kalau saudara sudah memiliki hati yang baru itu, maka betul kitab Taurat sudah menuntun saudara kepada Kristus. Tapi kalau saudara sampai nanti pulang, saudara berkata, tapi kumahanya da urang teh hirup teh kieu, saudara belum masuk firman Tuhan. Ya, saya akan berdoa buat saudara. Ya. Jadi bagi saudara yang merasa masih ragu, saya mengajak saudara berdoa. Saya akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa. Saya bertanya sekali lagi, bagi saudara yang masih ragu, saya akan membacakan kembali firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Nah, saudara, sekali lagi pertanyaannya, apakah saudara yakin bahwa saudara sudah memiliki hati yang baru, roh yang baru? Apakah saudara sudah yakin roh Allah tinggal di dalam batinmu? Ya. Kalau yang belum yakin, tapi saudara percaya ayat ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami berpikir tentang diri kami, tentang kebenaran hidup kami di hadapan hukum Taurat, maka firman-Mu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi oleh hukum Taurat saya jadi tahu bahwa saya orang berdosa. Dan saya tidak mampu untuk menepati, menggenapi firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menggenapinya bagi kami. Dan firman Tuhan mengatakan, Engkau mengadakan perjanjian baru dengan kami. Engkau mengampuni kesalahan kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Bahkan Engkau menempatkan roh yang baru di dalam batin saya. Engkau menempatkan hati yang baru di dalam batin saya. Bahkan Engkau tinggal di dalam batin saya. Saya terima pemberian-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima pemberian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang masih berpikir bahwa saudara bukan orang benar, saudara, firman Tuhan mengatakan memang tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Terimalah pembenaran dengan iman pada pagi hari ini. Pembenaran hidupmu dan hidupku bukan karena ketaatanmu dan ketaatanku pada hukum Taurat, tetapi karena Yesus Kristus sudah menggenapinya bagimu dan bagiku. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan surat hutang dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus sudah terkutuk bagi kita, supaya kita dibenarkan dalam seluruh aspek hidup kita. Kadang kita jatuh, jujur kita mengakuinya di hadapan Tuhan.
kadang kita lalai, kita akui di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak mengubah status kita. Kita adalah orang benar karena penebusan Yesus Kristus. Bukan karena hasil kerja kita, tapi karena penebusan oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat bukan bagi orang benar. Kita sekarang diakui, diterima menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami mau pulang. Kami bergembira, kami bersyukur. Kami tahu di mana posisi hukum Taurat bagi kami. Kami tahu posisi iman kami di dalam Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami bergembira karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Apabila sebentar kami melakukan aktivitas yang lain, biarlah Tuhan akan menolong. Sepanjang jam-jam setelah ini kami menikmati kehadiran-Mu. Kami menikmati pembaharuan hidup yang luar biasa dari Tuhan. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Kami bergembira karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, berkati saudara-saudara kami yang masih kuliah, masih sekolah. Berkati yang dimana saudara-saudara kami yang harus berusaha, bekerja di berbagai tempat sekalipun dalam keadaan ini. Hindarkan dari virus corona ya Tuhan, sehingga semua boleh terpelihara dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.